Perkenalkan, saya Agustina Elvira Simbolon Escape Nurse Angkatan 7 Kelompok 1 peserta Latsar CPNS BPSDM Sumatera Utara tahun 2023 dengan pengampu materi Dr. Andus Muhammad Kahfi, MSc. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 yang akan dijelaskan dalam manajemen ASN ini, yaitu pertama, kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik dan perilaku ASN. Kedua, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ketiga, pengelolaan manajemen ASN. Pertama, kedudukan ASN. ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, peran ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah fungsi ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Pelaksana kebijakan. Kebijakan merujuk pada serangkaian keputusan, tindakan yang dituangkan atau ditetapkan pemerintah yang memiliki kewenangan baik itu pusat ataupun daerah yang kemudian menjadi sebuah regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, peraturan daerah, dan lain-lain. Contohnya, seorang ASN perawat menjadi pelaksana kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan dan kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit. Selanjutnya, pelayan publik. Sebagai aparatur sipil negara harus menempatkan dirinya sebagai pelayan. Menurut Permenpan 25 tahun 2020, negara sedang mengarah untuk menciptakan pelayan publik yang prima, yaitu paradigma New Public Service. Contohnya, pelayanan Maluma mendaftar antrian melalui mekanisme layanan Android di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Tentunya, dengan layanan ini, seluruh pasien tidak perlu antri lagi di berbagai loket. Selanjutnya, perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus selalu menjadi pribadi yang memberikan keteladan baik itu di organisasi tempat kerja maupun lingkungan sekitarnya. Hak dan kewajiban ASN. Dalam menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, ASN dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Adapun kewajibannya sebagai berikut. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kesejahteraan ASN, maka dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai aparatur sipil negara, PNS dan P3K berhak memperoleh haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada PNS diantaranya gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Hak yang sama berlaku untuk pegawai P3K, kecuali pada poin jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya, kode etik ASN. Contohnya, saya sebagai perawat memiliki kode etik yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Untuk perilaku ASN harus sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Yang kedua, sistem merit. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah proses untuk menciptakan suasana di mana seluruh manajemen kepegawaian terlaksana sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan keahlian berdasarkan objektivitas yang ada. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan SDM, dimulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. ASN harus meningkatkan kompetensinya dalam segala bidang. Ketiga, pengelolaan manajemen ASN. Pengelolaan SDM atau ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Pengelola manajemen terdiri dari pertama, pejabat pembina kepegawaian yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Kemudian yang kedua, pejabat berwenang sebagai penerap hukuman disiplin. Sekian tentang penjelasan manajemen ASN. Terima kasih.